Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi semester 1 kelas 7 di bab 1 ini mengenai bilangan bulat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa masing-masing. Nah, setelah itu jangan lupa ya, mau ngingetin jangan lupa buku matematikanya disampul warna coklat agar rapi, dan bukunya nanti akan ibu periksa. Apabila ada tatap muka di sekolah silakan disampul dan salin semua materi yang ibu tulis di video ini ya. Jangan lupa disalin materinya, kalian tulis berurutan seperti yang ibu catat di sini di buku kalian. Jadi silahkan siapkan bukunya sambil mendengarkan sambil mencatat ya. Untuk materi bilangan bulat ini tidak ibu selesaikan dalam satu pertemuan, akan ibu bagi menjadi beberapa pertemuan. Jadi yang ibu sampaikan di pertemuan kali ini hanya sebagian saja, nanti kita lanjut di pembelajaran berikutnya. Nah, untuk bilangan bulat, nah yang A, pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, contohnya mana? Perhatikan garis bilangan berikut. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, contohnya kalian buat garis bilangan. Ada 0 di tengah-tengah, ada panah ke kanan dan panah ke kiri. Abis 0, di sebelah kanan kita tulis angka 1, selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Panah ke kanan ini menunjukkan bilangan selanjutnya, seterusnya, tidak terhingga ya. Selanjutnya di sebelah kiri, setelah 0 di sebelah kiri itu ada bilangan bulat negatif. Kita mulai juga dari angka negatif 1, selanjutnya negatif 2, negatif 3, ada negatif 4, selanjutnya adalah negatif 5 dan negatif 6 sampai seterusnya ke kiri ya. Nah, ini cara menggambar garis bilangannya. Kalian taruh 0. 0 boleh di mana aja, nggak harus di tengah-tengah ya. Artinya bahwa bilangan kanan dan kiri nggak apa-apa, nggak seimbang. Misal yang kanan sampai 5, yang kiri sampai 4, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian kasih tanda panah ke kanan dan tanda panah ke kiri, itu artinya ada bilangan selanjutnya ya. Jadi, nah selanjutnya ada catatan, sedikit catatan. Semakin ke kanan, panah ke kanan ya, semakin ke kanan letak bilangan bulat pada garis bilangan, nilainya semakin besar. Semakin ke kanan, lihat panah kanan, bilangan bulat positif berarti adanya ya. Semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Nah, lihat, ini ada 0, habis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi semakin ke kanan tuh bilangannya semakin besar, semakin tidak terhingga. Nah, selanjutnya semakin ke kiri, panah ke kiri. Ini yang panah ke kiri apa ini? Bilangan bulat negatif. Semakin ke kiri, panah kiri, letak bilangan bulat pada garis bilangan, nilainya semakin kecil. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Lihat ada 0. Habis 0 negatif 1. Angka negatif itu artinya itu hutang, berarti kecil nilainya. 0 sama negatif 1 besaran mana? Besaran 0 ya. Jadi semakin ke kiri nilainya semakin kecil. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Artinya negatif 1 sama negatif 2 besaran mana? Besaran negatif 1. Negatif 2 sama negatif 3 besaran mana? Besaran negatif 2. Jadi semakin ke kanan, semakin ke kiri, bilangan negatif itu semakin kecil. Jadi untuk bilangan negatif ya, apabila angkanya besar, maka dia artinya nilainya kecil. Kayak gini, ada negatif 6 sama negatif 5.
Angkanya besaran mana? Angkanya besaran 6 kan? Tapi tandanya negatif. Karena dia negatif, maka lebih besar negatif 5. Negatif 5 sama negatif 2 lebih besar mana? Lebih besar negatif 2. Jadi semakin angka negatif itu semakin besar, bilangannya semakin kecil ya. Kalau yang positif mah semakin besar angkanya, ya nilainya juga besar ya, karena tidak ada tanda negatif. Paham ya? Nah, selanjutnya ada contoh. Nah, ini. Urutkan bilangan-bilangan berikut mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Kalian disuruh mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dimulai dari bilangan terkecil dulu. Bilangan terkecil, lihat ada negatif. Berarti kita mulai dari bilangan negatif. Yang terkecil mana dulu? Lihat, kalau yang negatif kan kalau angkanya besar berarti dia nilainya kecil ya. Berarti dimulai dari angka negatif 9. Dimulai dari yang terkecil tuh, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau dari yang terkecil maka kita lihat angka yang terkecil di sini itu ada bilangan negatif, berarti pilih bilangan negatif yang terbesar ya. Karena bilangan negatif terbesar artinya nilainya kecil. Habis negatif 9, negatif 8. Dari yang terkecil dulu. Negatif 8. Habis negatif 8 ada negatif 5, negatif 3. Negatif 5 sama negatif 3 lebih kecil mana? Lebih kecil negatif 5. Selanjutnya habis negatif 5 negatif 3. Udah semua bilangan negatifnya ditulis? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita lari ke bilangan positif. Mulai dari yang terkecil. Bilangan positif yang terkecil yang mana? Bilangan positif ada 4, 7, 2, dan 9. Paling kecil mana? Paling kecil ada 2. Setelah 2 ada 4. Setelah 4 ada 7. Setelah 7 ada 9. Jadi bilangan yang dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar itu urutannya negatif 9, negatif 8, negatif 5, negatif 3, 2, 4, 7, dan 9. Ini kalau dimulai dari yang terkecil, berarti dimulai dari angka yang negatif. Nah, untuk yang nomor 2, dimulai dari urutkan bilangan-bilangan berikut mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, kalau yang nomor 2 itu dimulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, berarti pilih bilangan yang terbesar dulu. Ada bilangan positif gak? Dilihat, negatif 7, negatif 3, negatif 5, negatif 1, negatif 6, negatif 2, 0. Gak ada bilangan positif, adanya cuma 0. 0 sama negatif besaran mana? Besaran 0, berarti tulis dulu 0. 0. Setelah 0, lihat bilangan dimulai dari yang terbesar. Berarti yang terbesar mana? Negatif 7 kah? Negatif 3, negatif 5, negatif 1, negatif 6. Ingat ya, kalau bilangan negatif yang paling besar itu yang angkanya paling kecil. Berarti dimulai dari angka negatif 1. Setelah negatif 1 ada negatif 3. Setelah negatif 3 negatif 2 dulu. Setelah 0 negatif 1 ada negatif 2. Selanjutnya ada negatif 3, negatif 5, negatif 6, dan negatif 7 ya. Sudah bisa membedakan ya. Jadi kalau bilangan negatif itu ya, lihat, takut ada yang belum paham. Bilangan negatif itu semakin ke kiri nilainya semakin kecil. 0 sama negatif 1 besaran mana? Besaran 0. Jadi bilangan negatif itu nilainya kecil ya. Negatif 1 sama negatif 2 besaran mana? Besaran negatif 1. Jadi kalau bilangan negatif itu yang angkanya besar nilainya kecil. Nih, 6 sama 5 kan besaran 6. Tapi dia karena dia tandanya negatif, maka negatif 6 sama negatif 5 tuh besaran negatif 5. Karena hutangnya tuh lebih banyak. Kalau hutangnya lebih banyak, dia artinya nilainya lebih kecil. Sudah? Nah, selanjutnya ada latihan. Latihan 1. Silakan kalian salin juga ke buku masing-masing ya. Latihan 1 itu urutkan setiap kelompok bilangan berikut mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini dimulai dari yang terkecil ya. Nomor 1 itu ada A, B, dan C. Urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti seperti contoh nomor 1 ya. Selanjutnya
Nomor 2, yang nomor 2 itu urutkan setiap kelompok bilangan berikut mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, kalau yang nomor 1 itu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sekarang nomor 2 dari yang terbesar dulu hingga yang terkecil. Berarti dimulai dari bilangan positif ya, seperti contoh nomor 2 tadi. Selanjutnya kalian catat sambil dicatat ya, nanti diisi belakangan. Ibu lanjut lagi. Selanjutnya operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi campuran. Nah, sekarang pertemuan ini akan Ibu jelaskan dulu operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk operasi hitung bilangan bulat itu ada 2 cara. Yang pertama, penjumlahan tanpa menggunakan garis bilangan. Itu yang pertama, penjumlahan tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, yang kedua, penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Sama seperti pengurangan juga nanti ada 2 macam. Sekarang kalau yang tanpa menggunakan garis bilangan, berarti bisa langsung diisi. 7 ditambah 3 berapa hasilnya? 10 ya. Selanjutnya negatif 2 ditambah 6. Nah, penjumlahan bilangan negatif. Caranya kayak gini biar gampang ya konsepnya. Anggap bilangan negatif ini sebagai hutang kalian. Ini simpanan kalian. Kalian punya hutang negatif 2. Terus kalian punyanya dibayar 6. Berarti sisanya berapa? Punya hutang negatif ini kita anggap sebagai hutang. Berarti punya hutang 2 dibayar 6. Ada sisa enggak? Ada kan? Sisa pembayarannya, sisanya adalah 4. Kayak gitu. Ya. Jadi banyakan simpanan yang kalian punya atau banyakan hutangnya? Banyakan simpanannya kan, berarti hasilnya adalah positif 4. Nah, selanjutnya ada negatif 8 ditambah 3. Anggap bilangan negatif sebagai hutang. Berarti hutangnya ada 8. Dibayarnya baru 3. Masih punya hutang enggak? Masih kan? Karena masih punya hutang berarti adalah negatif hasilnya. Masih punya hutang berapa? Hutangnya 5. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Kalian punya hutang 8 dibayar 3. Berarti masih punya hutang 5. Kayak gitu ya. Anggap negatif sebagai hutang itu biar mudah. Paham ya? Yang penjumlahan. Selanjutnya, penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Kalian lihat yang B, ada catatan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Gunakan panah ke kanan untuk bilangan positif. Ingat-ingat, panah ke kanan untuk bilangan positif dan panah ke kiri untuk bilangan negatif. Ingat-ingat, panah ke kanan bilangan positif, panah ke kiri bilangan negatif. Contohnya, Ibu pakai contoh yang A samanya ya. 7 ditambah 3, kalau langsung bisa kan kalian tinggal 7 tambah 3 berapa hasilnya? 10 kan tinggal. Tapi Ibu maunya penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Berarti gambar dulu garis bilangannya. Ini udah Ibu gambar nih. Ingat ada 0. Habis 0 ke kanan berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ibu di sini sampai 11 dan di sebelah kirinya ada angka negatif kan? Berarti dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ingat, gunakan panah ke kanan untuk bilangan positif. Kita lihat dulu, 7 ditambah 3. 7-nya bilangan positif atau bilangan negatif? Bilangan positif. Berarti panahnya kemana? Panahnya ke kanan, dimulai dari angka 0. Nih, angka 0, 7 ya. 7, lihat 7. Berarti kita tarik sampai ke angka 7. Nih, berarti ini untuk yang 7. 7-nya kan positif. Terus ditambah 3. 3-nya positif negatif? Positif juga. Karena dia positif berarti panahnya ke kanan juga. Dimulai dari mana? Nih, dari ujung panah angka yang pertama. Kita tarik dulu ke atas. Ditambah berapa? 3. Berarti kita loncat 3 kotak. Atau kita hitung 1, 2, 3 sampai di angka 10. Jadi tarik set. Nah,
Berarti 7 ditambah 3, tinggal kalian lihat 7 ditambah 3 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 7 ditambah 3 adalah 10 ya, dimulai dari sini, dari 0. Ya, kayak gitu. Nah, itu untuk yang bilangan positif. Nah, selanjutnya untuk negatif 2 ditambah 6. Sama tadi. Negatif 2 anggap sebagai hutang, berarti punya hutang 2 dibayar 6. Masih ada sisa nggak? Masih, yaitu 4. Ya. 4 hasilnya. Negatif 2, hutang 2, dibayar 6. Kamu masih punya simpanan yaitu 4. Selanjutnya, lihat. Angka pertamanya, kalian gambar dulu garis bilangannya. Ada 0 ke kanan bilangan positif, ke kiri bilangan negatif. Ya. Nah, ada angka negatif 2. Ingat, kalau bilangan positif karena panahnya ke kanan. Kalau bilangan negatif panahnya ke kiri. Balik lagi ke sini kalau lupa. Panah ke kanan untuk bilangan positif, panah ke kiri untuk bilangan negatif. Di sini ada negatif 2, berarti bilangannya negatif kan? Negatif 2. Kita dimulai dari 0. Negatif 2 kemana? Ke kanan atau ke kiri? Negatif kan, berarti panahnya ke kiri. Berarti sampai negatif 2. Ditambah 6. 6 bilangan positif atau negatif? Positif kan? Kalau positif berarti panahnya ke kanan. Dimulai dari mana? Selalu dimulai dari panah ini, ujung panah pertama. Berapa? Ditambah berapa? Ditambah 6. Berarti kita loncat sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tarik di angka 4. Tuh. Ya, ditarik sampai angka 4. Hasilnya berapa, Bu? Kalau dari garis bilangan, lihat. Ada 2 garis yang sejajar kan? Yang sejajar ini di sini nih, Bu nih. Tuh, yang sejajar kita coret. Sampai mana? Nih, sampai 0. Berarti yang nggak sejajar yang mana? Yang nggak ada garis sejajar yang ini kan? Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Ya nggak? Berarti hasil dari negatif 2 ditambah 6 hasilnya adalah 4. Sama jawabannya kayak yang di garis bilangan. Kayak gitu. Tuh, contoh selanjutnya. Ini yang penjumlahan. Ada negatif 8 ditambah 4. Sama caranya kayak tadi. Kalian bilangan negatif berarti kita anggap sebagai hutang. Hutangnya ada 8, Bu. Saya punyanya 4. Jadi masih punya hutang nggak? Kalian punya hutangnya 8. Kalian punya simpanannya 4, dibayar 4. Punya hutang 8, dibayar 4. Masih punya hutang nggak? Hutangnya berapa? Karena masih punya hutang berarti hasilnya ada negatif berapa? Negatif 4. Itu sisanya. Ya. Nah, garis bilangan. Selanjutnya kita gunakan garis bilangan. Ingat, bilangan awalnya adalah negatif 8. Tandanya negatif. Ingat, kalau negatif panahnya ke kiri. Dimulai dari angka 0. 0 kita tarik sebanyak sampai ke negatif 8. Kita tarik 0, negatif 8. Nah, sampai sini. Udah negatif 8 ditambah 4. 4 bilangan positif negatif. Bilangan positif. Kalau bilangan positif berarti ke kanan. Selalu dimulai dari ujung panah sini. Kita tarik ke atas. Ditambah 4. Berarti sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tarik. Sampai sini ya. Sampai sini kan. Nah, ada 2 garis yang sejajar nih. Berarti ini habis dicoret. Hasilnya mana? Hasilnya garis yang sendiri. Nah, ini. Berapa, Bu? Lihat. Adanya dia di angka negatif. Berarti kita hitung. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Sampai sini hasilnya adalah negatif 4. Seperti itu. Nah, itu untuk yang penjumlahan. Selanjutnya adalah pengurangan.
Nah, pengurangan pada bilangan bulat sama ada dua macam, yaitu ada pengurangan dengan menggunakan garis bilangan dan tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, dengan tanpa menggunakan garis bilangan ya, yang pertama ada 7 dikurangi 2. 7 dikurangi 2 ini akan sama dengan 7 ditambah dikurangi 2 ini, yaitu bilangan 2-nya bertanda negatif, yang artinya 7 ditambah negatif 2, sama saja hasilnya adalah 7 dikurangi 2 yaitu 5. Nah, yang kedua ada negatif 7 dikurangi 4. Nah, artinya negatif 7 ditambah bilangan negatif 4 ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa bilangan negatif ini kita anggap sebagai hutang. Berarti awalnya kalian punya hutang 7, hutang lagi 4. Jadi hutangnya ada berapa? Kalau hutang berarti bilangan negatif kan? Hutang 7, hutang lagi 4, berarti hutangnya ada berapa? Ada 7 tambah 4, 11. Berarti hasilnya adalah negatif 11. Selanjutnya ada negatif 5 dikurangi negatif 3. Kita tulis dulu negatif 5. Kok ini berubah jadi plus, Bu? Dari mana? Nah, ini. Ada tanda negatif di sini, terus di sampingnya juga ada negatif. Artinya bahwa ada negatif dikali negatif. Dalam perkalian bilangan bulat, apabila negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Ingat ya, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Apabila ada dua negatif berdekatan, artinya harus kita kalikan, yaitu negatif dikali negatif adalah positif. Berarti negatif 5 ditambah hasil dan negatif dikali negatif ditambah 3. Berarti negatif 5 ditambah 3. Hutang 5 baru dibayar 3, masih punya hutang kan? Berarti hutang kita anggap sebagai negatif. Negatif berapa? Hutang 5 dibayar 3, masih ada hutang 2, jadi negatif 2. Nah, ini hasilnya. Ini tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kita gunakan garis bilangan. Contohnya sama kayak yang di atas. Berarti 7 dikurangi 2 sama dengan 7 ditambah bilangan negatif 2, yaitu tadi hasilnya adalah 5. Ya, 7 dikurangi 2, 5. Sekarang kita gunakan garis bilangan. Sistemnya sama. Gunakan panah ke kanan untuk bilangan positif dan panah ke kiri untuk bilangan negatif. Ya, berarti panah ke kanan dulu. Nih, lihat. 7-nya positif negatif. Positif berarti panah ke kanan. 7 dimulai dari angka 0. Kita tarik sampai 7. Kasih panah 7. Udah kan? Selanjutnya ditambah negatif 2. Negatif 2 ini tandanya negatif. Kalau negatif itu panahnya ke kiri, kan? Berarti dimulai dari mana? Tetap dimulai dari ujung sini. Negatif 2. Negatifnya kita baikkan dulu, karena tanda panah ke kiri sudah menunjukkan angka negatif, tinggal angkanya 2. Berarti kita loncat sebanyak 2, angka 2. 1, 2. Berarti sampai sini. Nah, ini kan sampai sini. Nah, hasilnya berapa, Bu? Lihat ada dua garis yang sejajar, berarti ini adalah yang kita coret habis. Hasilnya yang mana? Yang berdiri sendiri. Mana yang ini nih? Berarti kita hitung ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Angkanya positif kan? Berarti hasilnya adalah positif 5. Seperti itu. Nah, yang kedua, ada negatif 7 dikurangi 4 akan sama dengan negatif 7 ditambah negatif 4 ya. Bilangan negatif 4 akan sama dengan tadi. Hutang 7, kalian hutang lagi 4. Kalau hutang berarti tandanya negatif. Hutang 7, hutang lagi 4, berarti hutangnya ada berapa? 7 tambah 4, 11. Berarti hutangnya adalah 11. Sekarang kita gunakan garis bilangan. Lihat angka yang pertama negatif. Kalau negatif berarti panahnya ke kiri kan? Dimulai dari selalu angka 0. 0, negatif 7, berarti kita tarik sampai ke angka negatif 7. Dah. Ditambah negatif 4, angkanya negatif positif. Negatif lagi, Bu. Negatif berapa? 4, dimulai dari mana? Dari sini. Negatif 4, berarti panah ke kiri sudah menunjukkan negatif 4. Sebanyak 4 kali loncatnya. 1, 2, 3, 4. Sampai sini. Nah, ada garis yang sejajar nggak di sini? Nggak ada kan? Berarti nggak ada yang harus dicoret. Berarti hasilnya adalah panjang garis ini dimulai dari 0 sampai angka negatif 11. Berarti hasilnya adalah negatif 11.
kayak gitu. Sama yang ini juga ada negatif 5, negatif 5 dikurang negatif 3, berarti hasilnya adalah negatif 5. Tadi negatif dikali negatif adalah positif 3, berarti punya hutang 5 dibayar 3, masih punya hutang negatif 2, punya hutang 2. Sekarang kita masukkan ke garis bilangan. Ada angka negatif 5, berarti dimulai dari 0, angka negatif panahnya ke kiri. Negatif 5. Sudah, ditambah 3, 3-nya positif negatif. Positif, berarti positif 3. Panah ke kanan, berarti kalau positif 3 kali loncat. 1, 2, 3. Loncat. Tarik sampai sini 2. Di sini kan kita tarik garis. Ini ada 2 garis sejajar, berarti ini habis. Hasilnya yang mana, Bu? Yang berdiri sendiri, berarti yang ini kan. Ada berapa? Ada 1, 2. Angkanya berapa? Negatif 2, Bu. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, ini untuk latihan 2-nya ya, yang tadi ditulis itu kalian latihan 1 nih, yang ini ya, ini latihan 1. Jangan lupa dikerjakan dan ditulis di buku masing-masing. Pokoknya tulis sesuai yang Ibu urutkan tadi materinya ya, beserta latihannya. Nah, ini untuk latihan 2 jangan lupa dikerjakan. Yang untuk nomor 1 tanpa bantuan garis bilangan, kalian tinggal menghitung tanpa menggunakan garis bilangan. Dan yang kedua itu dengan menggunakan garis bilangan, artinya digambar garis bilangannya ya. Nah, itu tulis di buku masing-masing. Nah, selanjutnya ada tugas. Tugas salinlah jawaban latihan 1 dan latihan 2. Latihan 1 dan latihan 2 salin di kertas 2 lembar. Kertas yang ada di tengah-tengah buku tuh tinggal kalian sobek. Tadi kan latihan 1 yang ini sama latihan 2 udah kalian tulis di buku. Selanjutnya kalian isi dan kalian salin jawabannya di buku masing-masing, di kertas ya. Setelah sudah ditulis di buku, salin jawabannya di kertas 2 lembar dan dikumpulkan pada saat tatap muka di sekolah. Apabila ada jadwal tatap muka di sekolah pelajaran matematika, jangan lupa kertas tugasnya dibawa, jangan lupa juga dikasih nama dan kelas biar nggak ketukar ya. Bagi siapapun yang tidak mengumpulkan tugas, siap-siap tidak akan mendapatkan nilai, artinya nilainya 0, 0, dan siap-siap ada hukuman yang menanti bagi yang tidak mengerjakan tugas. Jangan lupa untuk latihan 1 dan latihan 2-nya dikerjakan dan disalin di kertas 2 lembar. Soalnya ditulis atau enggak, Bu? Boleh ditulis, silahkan. Jangan lupa diberi nama dan diberi nama kelas ya, dan dibawa ke sekolah pada saat ada jadwal pelajaran matematika. Bagi yang tidak mengerjakan, nilainya 0 dan akan mendapatkan hukuman dari Ibu. Dan jangan lupa juga buku matematikanya disampul ya, disampul warna coklat. Nanti akan Ibu periksa, dan catatan hari ini di video ini jangan lupa kalian catat di buku masing-masing. Terima kasih, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya, kalau ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas, Bu, boleh personal chat di Ibu melalui WA, silakan. Yang ingin ditanyakan boleh ya. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang masih bingung, silakan tanyakan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.